Ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini baru musim flu ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Flu, batuk. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan saya dituntun Tuhan untuk sampai ke tempat ini. Kita boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh memuji muliakan Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Allah itu Allah El Shaddai. Dia adalah yang besar. Mari kita nyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan setiap kasih Tuhan, setiap kesetiaan Tuhan dalam umat kita. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Allah menjagaku. Katakan tak usah kami bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
besar Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai Tuhan, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, Allah yang besar, Kau sumber kekuatanku, Yesus, Yesus, haleluya. Kau besar Tuhan, sebab kuasa-Mu nyata dalam kehidupanku. El Shaddai, kami percaya Kau selalu kuasa. Haleluya, sama-sama menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
lakukan. Ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencanamu. Segala perkara sesuai rencanamu. Beri sorak-sorai untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Benar Tuhan, kami tak dapat lakukan apapun Tuhan tanpa Engkau Yesus. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau yang mengendalikan segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap hadirat-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang dapat kami rasakan setiap hari Yesus. Kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu Yesus. Semua yang percaya dan siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau berikan sorak-sorai Tuhan untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Bahkan Allah itu bekerja tanpa kita sadari. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak dapat melihat dengan kasat mata. Kita nggak dapat merasakan apa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tapi percaya dan yakini bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Sebab Allah sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan tak akan berubah dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara,
dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Jemaat masih kuat berdiri. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tidak kuat berdiri boleh duduk. Tapi kita yang masih kuat, kita memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan adalah gunung batu dan kota bentengku. Amin. Mau berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin. Katakan Tuhan adalah keselamatan kita. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kasih-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Kau awal dan akhir kami Tuhan. Kami mau selalu setia Tuhan, mengiring Engkau Yesus. Katakan sama-sama, walau badai menerpa dalam kehidupan kita. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat kami lebih tinggi Yesus. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Jemaat Tuhan saat ini membawa pergumulan, yang membawa sakit penyakit,
membawa beban hidup yang teramat berat. Tapi Bapak Ibu, satu yang ingin saya sampaikan untuk saya sendiri juga. Kita mau yakini dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu senantiasa melingkupi kehidupan kita. Oleh karena itu, berlarilah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Engkau baik. Kasih dan sayang-Mu itu adalah sumber kekuatan bagi kami. Di saat kami mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kami ini Tuhan. Inilah puji-pujian kami. Kami mengagungkan nama-Mu pada pagi ini Tuhan. Terlebih di saat kami membuka mata, di saat kami bangun tidur kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan untuk kami beribadah, untuk kami mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan kami bersatu hati, kami menyerahkan Mbak Heni ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan lancarkan operasi mata kanannya pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja. Memakai dokter, memakai para perawat, obat-obatan, semua apapun yang dipakai, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan operasi berjalan dengan lancar dan kami percaya penglihatan Mbak Heni akan sempurna seperti sedia kala karena bilur-bilur-Mu, karena kuasa Tuhan yang bekerja. Pagi ini juga kami bersatu hati, kami menyerahkan Ibu Gembala yang masih sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala obat yang sudah diminum, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkan pada pagi ini. Kami juga menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang pagi ini datang beribadah. Berkati kami semua Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mohon maaf, HP dimatikan dulu ya. Kita mau fokus firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tadi di rumah oglangan enggak pagi tadi? Oglangan ya, rumah saya juga. Saya aduh, ya ampun oglangan. Saya mikir langsung wah gereja gimana ya oglangan apa enggak. Tapi puji Tuhan. Di Pucang Sawit tadi cuma sebentar oglangan. Tapi waktu melipaan sampai sini tuh gelap ya masih oglangan. Tapi bersyukur gereja sudah nyala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Ibu Gembala pagi ini enggak ibadah karena masih flu batuk. Batuknya ngekel ya, jadi belum bisa ikut ibadah. Kita berdoa buat semuanya, buat kita juga. Karena banyak yang batuk, banyak yang flu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Cuaca ya. Kalau siang panas, kalau malam pagi gini rasanya kayak berdiding gitu ya, dingin banget gitu. Nah kalau siang tuh pengennya minum es teh, terus wah enak, seger. Tapi kadang kita tidak kuat ya, daya tahan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Tenggorokan itu pasti ya, karena rasanya ngorong, kepengennya es terus manis-manis, banyak yang kena radang. Akhirnya jadi batuk. Puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, ya, tenang dalam segala keadaan. Puji bagi Tuhan, nama Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, tenang dalam segala keadaan. Kalau keadaan kita baik-baik saja, ya, rumah kita adem ayem, pekerjaan kita mapan, anak-anak sekolah juga genah, ya, kita sehat, tidak ada masalah apapun, kita tidak pernah kekurangan, kita bisa tenang. Dan itu dijamin, pasti kita tenang. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, coba. Kalau kita punya hutang, kita punya tagihan, ya, SPP anak kita nunggak. Terus mau makan, beli beras, enggak bisa. Terus kita sakit. Dalam pekerjaan, kerja rasanya sepi. Ya. Akhir-akhir ini banyak yang ngeluh kerja sepi. Apapun, yang dagang apalagi ya, sepi semuanya. Sepi. Bisakah kita tenang? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Bisa enggak? Enggak bisa ya. Mesti pikiran, mikir. Waduh, kok sepi ya? Waduh lah, nanti mau bayar hutang piye ya? Mau bayar cicilan gimana ya? Itu pasti bergejolak. Kita tuh enggak bisa tidur karena apa? Mikir. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita belajar tenang dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 ya. Ini, kita mau baca bersama-sama. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Sebab, yang keras Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, kitab ini ditulis, ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Pada saat itu, memang Nabi Yesaya ini diutus oleh Allah untuk menyadarkan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu adalah bagian dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa yang menjadi anak mase Tuhan gitu loh. Yang dibela mati-matian oleh Tuhan. Itu adalah bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan mengenai bangsa Yehuda ini. Bangsa Yehuda ini pada zaman itu Bapak Ibu Saudara banyak melakukan hal-hal yang dosa. Hal-hal dosa apa saja yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? 1, dia itu menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Padahal dia tahu bangsa ini adalah bangsa kepunyaan Allah. Bangsa yang sudah dipilih oleh Allah menjadi umat pemenangnya. Tetapi
Bangsa Yehuda sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dia menyembah berhala. Yang kedua, dia tidak lagi bersandar atau mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan atau Allah itu menegur bangsa Yehuda biar sadar kalau bangsa Yehuda itu mau mengakui kesalahan mereka. Apa yang mereka perbuat selama ini salah. Dengan cara apa? Dengan cara kerajaan Asyur untuk melawan bangsa Yehuda. Nah, pada zaman itu kerajaan Asyur ini sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Dan ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh wilayah Timur Tengah. Semua takut sama bangsa Asyur ini, kerajaan Asyur ini. Termasuk bangsa Yehuda. Mereka semua takut. Nah, pada saat itu Tuhan itu berpikir begini. Nanti kalau bangsa Yehuda ini diancam oleh kerajaan Asyur, paling tidak bangsa Yehuda ini bisa lari kepadaku, kepada Tuhan. Ya, kepada Allah mereka. Untuk apa? Meminta pertolongan. Tetapi bangsa Yehuda ini tidak. Dia lebih mengandalkan logika mereka. Dia lebih mengandalkan emosi mereka. Bangsa Yehuda ini meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Ya, waduh, yang saat ini merasa kuat, yang saat ini yang bisa menandingi kerajaan Asyur itu ya Mesir. Kita minta tolong aja bantuan kepada Mesir. Itu yang dipikir oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara. Mereka melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang dipikirkan oleh Tuhan meleset ya. Ternyata bangsa Yehuda ini hendak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu kalau Mesir ini pernah memperbudak bangsa Israel. Dan saya pun baca di dalam kitab Yesaya ini juga heran. Kenapa bangsa yang pernah menjajah mereka, memperbudak mereka malah mereka itu meminta bantuan kepada bangsa tersebut. Karena apa? Emosinya dia dulu yang dipakai. Oh, sing iso nandingi bangsa kerajaan Asyur itu Mesir. Kita minta saja kepada Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ini, kita mau belajar bahwa bangsa Yehuda ini melupakan Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan oleh bangsa ini tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dia bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bersekutu artinya bekerja sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, berarti apa? Bangsa-bangsa itu menyembah berhala. Dan itu merupakan kekejian bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, kita belajar. Ya, apa saja yang membuat Tuhan itu marah kepada bangsa
Yehuda. Yang pertama, karena mereka melakukan rancangan yang bukan berasal dari Tuhan. Ya. Bangsa Yehuda melakukan suatu rancangan yang bukan berasal dari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1a dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Kunya besar berarti Tuhan Allah. Ya. Tuhan marah karena apa? Bangsa Yehuda melakukan rancangan yang bukan dari Tuhan. Ya. Di saat ada badai menerpa dia, di saat bangsa Yehuda mempunyai masalah yang besar menghadapi kerajaan Asyur, dia tidak tanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi bangsa Yehuda mempunyai rancangan sendiri. Ide mereka sendiri, bukan idenya Tuhan, bukan rancangannya Tuhan. Kalau seperti ini berarti seperti orang yang tinggi hati, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sombong, mengandalkan diri sendiri. Sebagai anak Tuhan, Tuhan katakan kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam apapun itu juga. Di saat susah, di saat sulit, di saat apapun proses yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan memakai kekuatan kita sendiri, tapi pakai kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Ya, itu yang pertama yang membuat Tuhan marah. Karena di saat ada masalah, di saat ada badai, bukan rancangan Tuhan yang dipakai, tetapi rancangan diri sendiri. Yang kedua, ya, bangsa Yehuda bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka, bangsa Yehuda itu apa ya? Golek bolo gitu. Istilahnya golek bolo biar banyak, biar bisa melawan Asyur. Tetapi bolo-bolone ini, sekutu-sekutunya ini orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang kedua, ya, dikatakan yang berangkat ke Mesir dan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ini yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Meminta apa, Bapak Ibu Saudara? Perlindungan kepada Firaun dari serangan kerajaan Asyur. Ya. Ini yang membuat Tuhan marah. Kenapa tidak minta perlindungan pada Tuhan? Bangsa Yehuda ini bagian dari bangsa Israel. Bangsa yang disayang oleh Tuhan. Tapi mereka melupakan Tuhan. Dan membuat Tuhan marah. Karena mereka berlindung kepada Firaun. Mereka meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana firman Tuhan katakan kita bisa tenang dalam segala hal. Kalau seperti bangsa Yehuda ini tidak bisa. Dia tidak bisa tenang. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena dia berpikir, dia bisa mencari jalan keluar sendiri. Solusi yang terbaik buat dia bisa lakukan. Tidak usah berlari kepada Tuhan, ya. Dia melakukan itu dengan berlindung kepada Firaun. Hal yang ketiga yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Yehuda. Karena bangsa Yehuda melakukan segala sesuatu tanpa meluangkan waktu sedikit pun untuk Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang kedua. Ya. Untuk
berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Dia mempunyai waktu untuk Firaun, dia mempunyai waktu untuk berpikir bisa berlindung ke Mesir. Tetapi dia melupakan Tuhan. Waktu buat Tuhan tidak ada. Ya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, tema kita tenang dalam segala keadaan. Kalau Bapak Ibu Saudara seperti bangsa Yehuda ini, di dalam badai, di dalam masalah yang mendadak datang, apakah kita bisa tenang? Apakah kita seperti bangsa Yehuda? Ya, tidak lari kepada Tuhan, tetapi mencari jalan keluar sendiri. Kalau tiba-tiba ada masalah dalam keluarga kita, rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, suami istri tidak selamanya harmonis ya Bapak Ibu. Pasti ada raketang marah, cekcok. Ya. Hal kecil jadi besar, itu suami istri, itu sudah lumrah. Seperti itu, kita biasanya tidak lari kepada Tuhan. Tetapi apa? Kita curhat kepada teman kita. Kita lari kepada manusia, saudara kita. Kita mau, kalau kita bisa tenang dalam segala keadaan, lari kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya. Tetapi karena kelakuan mereka sudah menyimpang dari firman Tuhan, makanya bangsa ini diuji oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan kerajaan Asyur diserang. Nah, Bapak Ibu Saudara, akibatnya kalau bangsa Yehuda ini tidak mengandalkan Tuhan, apa? Dia terlalu mengandalkan Mesir, terlalu mengandalkan Firaun. Nah, akibat yang diperoleh oleh bangsa Yehuda adalah dia semua rakyatnya diambil alih oleh Mesir. Mesir ngomong kepada bangsa Yehuda ini, kowe wis tak bantu. Ya. Keluar dari masalah dengan Asyur. Sekarang kamu harus bisa membalas budi. Dengan apa? Dengan rakyatnya diambil semua. Nah, di saat seperti itulah Bapak Ibu Saudara, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk membantu bangsa Yehuda ini. Ya. Jangan sampai bangsa ini dikuasai lagi oleh Mesir. Menyadarkan bangsa Yehuda bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Mereka punya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa memerangi semuanya. Ya. Bukan hanya memandang bangsa yang besar, mereka bisa mengalahkan Asyur. Bukan. Tetapi Tuhan yang bisa mengalahkan semuanya. Bapak Ibu Saudara, dari kisah bangsa Yehuda ini kita mau belajar. Ya. Dari kisah bangsa Yehuda ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yesaya, ya, Tuhan berpesan, di dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam menghadapi badai masalah yang datang kepada kehidupan kita, kita mau, yang pertama, menguasai hati dan tenang. Ya. Menguasai hati dan tenang. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh hati kita, tapi kita menguasai hati kita. Kalau kita dikuasai oleh hati kita, seperti bangsa Yehuda, perasaannya yang main Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita
melirikkan hati kita disadarkan. Oh, aku anak Tuhan, aku punya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan tenang. Kalau ada ketenangan, segala sesuatu bisa dilakukan dengan jernih. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam keadaan apapun kita tenang, ya, tidak gerusa-gerusu mengambil keputusan, kita tidak akan gelo pada akhirnya. Ya. Di dalam hidup kita sehari-hari begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, menguasai hati dan berdiam diri dalam damai. Artinya apa? Tuhan mau kita berdiam diri. Tidak hanya tenang saja, berdiam diri artinya meluangkan waktu buat Tuhan. Dalam hal ini kita mau berdoa. Seberapa banyak dari kita, kalau doa itu kayak apa ya Bapak Ibu? Kayak kewajiban. Oh, mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Tapi Tuhan mau kita berdiam diri. Dalam arti apa? Meluangkan waktu. Kita dikasih Tuhan 1 hari 24 jam. Buat HP berapa jam Bapak Ibu Saudara? Ayo. Ya, buat HP, buka HP, buka podcast, YouTube, game. 1 hari berapa jam? Kalau di total ya. Aku cuma 30 menit, 10 menit tapi berapa dalam 24 jam Tuhan berikan. Bandingkan dengan waktu kita untuk Tuhan. Salah satunya berdoa. Bapak Ibu Saudara, ya jujur. Pertama kali saya ikut doa pagi, dulu itu udah lama ya, saya ikut doa pagi itu waktu anak saya, pernah saya saksikan waktu anak saya di Thailand. Ya, magang di Thailand, terus yang kecil itu kuliah di UKSW di Salatiga. Di saat itu di rumah cuma saya sama suami. Nah, saya doa pagi, saya datang doa pagi karena pikirku kalau aku doa, aku bisa tenang. Saya tidak bisa menjangkau anak-anak saya karena anak saya jauh dengan saya. Ya. Nah, yang bisa menjangkau siapa? Tuhan. Artinya saya harus lari kepada Tuhan, ngomong curhat sama Tuhan. Biar Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kendala dalam hati saya. Tidak ada ketenangan Bapak Ibu Saudara. Anak jauh dari saya enggak tenang rasanya. Pikiran tuh gek-gek ya, gek-gek itu terus. Dedek maam enggak ya? Cicik piye ya? Isa enggak ya menyesuaikan ya? Gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lari kepada Tuhan. Pada saat saya doa pagi pertama, jam 4 pagi, doa pagi kita itu jam 4 sampai jam 5. Bapak Ibu, rasanya lama banget. Sumpah lama Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu almarhum Cik Yulia itu sampai ketawa ya. Saya datang pertama kali dia kaget. Loter dengaren, dia bilang gitu ya. Saya terus ngomong-ngomong ngobrol sama Cik Yulia ya waktu itu. Nah, 1 jam itu rasanya lama banget Bapak Ibu Saudara. Doa pagi itu. Tapi sekarang rasanya cepat. Saya belajar Bapak Ibu, belajar terus. Belajar menjadi apa? Menjadi pribadi yang lebih baik dari yang dulu. Saya yang berdosa, saya yang tidak berkenan. Saya mau dengan berdiam diri, dengan mempunyai waktu yang khusus buat Tuhan.
kita bisa tenang dalam keadaan apapun. Kalau Tuhan memberi masalah kepada kita, Tuhan itu tidak tinggal diam loh Bapak Ibu Saudara. Mosok masalah bertubi-tubi datang terus. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan bisa menjawab seketika juga, hari itu juga, detik itu juga waktu kita doa. Kenapa tidak Tuhan lakukan? Karena Tuhan tunggu kita. Proses yang kita hadapi, bagaimana kita menghadapinya. Kalau ada ketenangan dalam menghadapi apapun, damai sejahtera itu ada. Bapak Ibu kalau kita tenang menghadapi segalanya, atine dewe itu juga tenang. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dalam keadaan apapun, tenang, damai, damai. Ya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Menguasai hati kita dan tenang kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda. Sampai Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyadarkan bangsa Yehuda. Kenapa kitab Yesaya ini ditulis khusus untuk menyadarkan bangsa Yehuda. Ya. Kembali kepada Allah mereka, menyembah Allah mereka. Kita mau menguasai hati, berdiam diri dalam. Bukan berarti kita hanya berdoa tok, enggak. Baca firman itu penting Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau kita mau, saya itu merindukan ya, dulu pernah saya coba, misbah keluarga. Ya. Saya bilang sama suami, sama anak-anak, Pap, yo dewe mbok paping gitar, yuk kita nyanyi, baca firman. Beberapa kali dulu sudah dilakukan, tapi karena anak-anak sekarang saya sudah besar-besar, kalau pulang malam-malam, jadi Bapak Ibu Saudara, waktunya itu enggak bisa sinkron lagi. Ya. Waktu mereka udah pulang, papinya sudah tidur. Tapi saya bertekad mau misbah keluarga itu ada buat keluarga saya terutama ya. Dan kita semua mau belajar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada buat kita. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi andalkan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita. Dimanapun. Tuhan tidak menjamin kita rajin ke gereja, tidak ada masalah. Tuhan tidak menjamin kita rajin pelayanan, tidak ada masalah. Masalah selalu datang selama kita hidup di dunia ini. Ya. Mari belajar tenang dalam menghadapi masalah. Jangan mengandalkan ego kita, kuasai hati kita, supaya kita bisa berdiam diri dan tenang. Saya akan menutup khotbah ini dengan kesaksian. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tahu ya, keponakan saya, anak adik saya namanya Dio. Dio ini karena orang tuanya papahnya itu pintar main musik ya, pintar main musik. Dan dia guru musik juga di SMI di Madiun. Jadi mau tidak mau anaknya, dua anaknya Dio sama Nada, dua bersaudara ini dididik sejak kecil. Musik, semua musik harus bisa. Dan karena mereka mempunyai materi yang lebih ya, dalam hal ini keuangan jadi bisa Bapak Ibu Saudara,
bisa dileskan yang terbaik lah ya, menurut saya ya. Nah, Dio ini baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, dia sekarang sekolah di SMA khusus musik di Jogja. Ya, jadi setelah SMP BL dia sekolahnya di musik di Jogja, khusus musik itu ya. Itu sekolah negeri, jadi 80% tuh main musik. Dan dipanggil kemana-mana Bapak Ibu Saudara sekolahan ini. Nah, tanggal 17 Agustus ini, pemerintah bangsa Indonesia itu akan mengadakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali di IKN, di Kalimantan. Ya. Dan musik yang mengiringi, orkestra yang mengiringi itu adalah orang-orang yang diambil dari seluruh Indonesia. Ya. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa masuk ke grup orkestra ini tidak gampang. Ada audisi. Dan dari sekolahnya Dio, ini banyak yang ikut. Termasuk ponakan saya Dio. Nah, Dio ini ikut ya. Dan audisinya itu enggak gampang Bapak Ibu. Dio ikut musik flute ya, flute. Nah, audisinya bermacam-macam, seleksi pertama lolos, seleksi kedua lolos. Nah, seleksi ketiga yang menyeleksi itu adalah dari musisi-musisi besar dari Jakarta. Ya. Nah, pada waktu itu maminya telepon saya ya, maminya telepon saya, Cik bantu doa. Dio ini seleksi yang terakhir, ikut Gita Bahana Nusantara ya. Itu untuk nanti kalau dia lolos, dia ngiringi musik di IKN. Nah, pada waktu itu awal bulan Juni Bapak Ibu Saudara, April, Mei, awal bulan Mei itu Dio di audisi. Pada saat itu, saya tahu Dio itu orangnya tenang, cool. Maminya juga cerita, kayak enggak punya beban. Padahal papinya itu belajar ini sampai dicarikan guru khusus ya orang bule. Flute ya sama saxo ya, itu buat Dio. Biar dia bisa semua musik karena lagu itu ditentukan oleh juri-juri ini tadi Bapak Ibu Saudara. Kita enggak tahu. Kita main apa enggak tahu. Nah, pada waktu itu orang tuanya itu udah rasanya itu cemas, harap-harap cemas piye nanti bisa enggak dan lain sebagainya. Tapi anak ini, Dio ini tenang. Piye yo belajarmu? Bisa Mi. Ya, Dio kalau panggil saya juga Mami ya. Orang tuanya itu galau. Istilahnya galau gitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah ya seleksi yang ketiga, bantu doa terus ya Ci, iya tak bantu. Seleksi yang ketiga sudah dan selang 1 bulan lebih, kemarinnya lagi itu pengumuman keluar. Dari sekian ratus banyak yang flute ya Bapak Ibu Saudara, yang diambil cuma 2, Dio lolos. Saya ikut bangga Bapak Ibu, bangga banget. Ya, karena apa? Karena ini nasional. Seleksinya nasional, enggak gampang. Di saat seperti ini, saya belajar, saya melihat orang tuanya Dio, papi maminya itu menghadapinya gelisah. Ya, piye ya? Yang dia lihat apa? Lawan-lawannya Dio itu loh. Mereka orang top, orang terkenal. Dio itu paling kecil, SMA kelas 1. Tapi Dio
di dalam menghadapi ini, audisi ini, dia tenang. Memang bawaannya itu kayak cuek anak itu ya, cuek, tenang gitu ya. Saya ngomong ke maminya, diimani, percaya, Tuhan pakai dia luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau dia sudah lolos, nanti bulan depan dia sudah masuk karantina, sudah latihan terus di Kalimantan. Ya. Semua dibiayai oleh pemerintah. Dan saat ini dia prepare untuk beasiswa ke luar negeri. Musik. Sebagai orang tua apapun yang kita inginkan buat anak kita itu yang terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita juga yang terbaik. Kalau kita menyertakan Tuhan dalam segala hal, keadaan apapun yang menimpa kita, kita mau tetap lari kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik Bapak Ibu Saudara, kita mau pujikan, kita tutup firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Di dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, kita bisa tenang, bisa melakukan segala hal. Dan apa yang kita hadapi, badai apapun yang kita hadapi, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita mau pujikan di saat badai bergelora. Badai apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara? Di dalam rumah tangga kita, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Di dalam pekerjaan kita, tetap andalkan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Dengan kasih Kristus, Ibu Lucy akan menutup doa firman Tuhan pagi ini. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Amin. Boleh memberikan semangat kepada kami kalau kami harus tenang di dalam Tuhan. Apapun setiap permasalahan hidup kami Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami punya Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Mampu melakukan segala sesuatu di luar setiap apa yang kami bisa. Amin. Berkati Ibu Pendeta Esther Tuhan, akan berkati setiap kehidupannya,
dia kerjakan apa yang dia lakukan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi kami semua, terlebih bagi orang-orang yang belum Amin. mengenal-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, dalam kehidupan Bu Esther Kau akan pakai luar biasa. Amin. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin Kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap berkat firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Warta Gereja Minggu 23 Juni 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi dimulai jam 4:30 sore. Selasa sampai Sabtu rumah doa dibuka jam 9 sampai jam 12 siang. Selasa 25 Juni ibadah wanita jam 5:30 sore. Rabu 26 Juni pujian dan penyembahan jam 7 malam. Sabtu 29 Juni ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 30 Juni ibadah raya pagi jam 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore disertai dengan persembahan dana rumah Tuhan. Ibadah blessing jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 17 Juni, Saudari Yohana Dita. 20 Juni, Ibu Siti Lestari. 23 Juni, hari ini, Saudari Wahyu Isti, Yuis, Saudara Salom Setiawan. Tuhan Yesus memberkati buat jemaat yang berulang tahun. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua, ya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau berikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, pimpin Tuhan sertai ibadah pagi ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami selama 1 hari ini dari pagi, siang, sore sampai malam. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Marilah kita pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.